Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadahal salamati dinina dunyana khair. Min yadi du'a wal qabul tamam kulli sulus wa hishan. Inna Allah yunawwiru qulubana wa yahdika qalbana. ونمانا بشرف الشرع وإلى حضرة النبي ومن سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kila itu ya sekarang. Iya. Coba ikuti baca dulu sebelum saya terjemah. Ikuti baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddis salasati المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجة حرم الغنى ضدان يفترقان. Apa itu? Ayyatafarruqin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Qila den ucapake den ngendikake dikatakan yahtaju butuh fit ta'allumi dalam belajar butuh di dalam belajar wattafaqquh dan memahami ilmu butuh ila jiddi salasati pada kesungguhan 3 orang butuh pada kesungguhan 3 orang. Jadi di dalam belajar dan mendalami ilmu.
agama supaya berhasil itu butuh kesungguhan berapa orang? 3 orang yang harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ya salah satu aja tidak boleh, apalagi tidak sama sekali. Butuh 3 orang yang harus bersungguh-sungguh. Siapa itu? Al-muta'allimi, suci apa? Guru. Wong sing belajar. Al-muta'allimi, orang yang belajar, santri. Jadi supaya santri atau murid itu benar-benar berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi orang yang mengerti agama, butuh 3 kesungguhan orang. 1 murid itu sendiri, pelajar itu sendiri, santri itu harus sungguh-sungguh. Syarat itu. Nek kepingin berhasil tapi malas ya alamat ya gagal. Jadi harus ada kesungguhan 3 orang, 1 murid atau pelajar. Yang kedua wal ustadzi, guru ya. Jadi supaya murid-murid itu berhasil ya harus ditunjang dengan guru yang sungguh-sungguh. Guru yang benar-benar kepingin muridnya itu ya paham. Jadi bukan sekedar wis pokoknya aku muruk murid turu gak paham wis babah, bukan begitu. Jadi benar-benar guru itu sungguh-sungguh ya. Jadi ya apa supaya murid-murid yang diajar itu benar-benar paham. Itu harus. Kadang-kadang kalau muridnya sungguh-sungguh tapi gurunya barak-balik ya gak teko. Kadang-kadang ya ndak diajar. Kadang-kadang ya ngajar ya tidak semangat ya, nanti kurang berhasil murid itu. Jadi muridnya harus sungguh-sungguh, gurunya juga harus sungguh-sungguh. Maka siapa yang jadi ustadz di pesantren manapun, terutama pesantren ini harus bersungguh-sungguh kepingin ya murid-muridnya supaya berhasil. Nanti baru ya guru-guru itu di pesantren dalam rangka latihan ya. Jadi kalau di pesantren itu guru-guru itu belajar mengajar ikhlas, istiqomah. Itu nanti buahnya itu nanti ketika pulang di masyarakat ya. Jadi walaupun mungkin di pondok ya ditugasi ngajar, kadang-kadang gak dibayar, gak dikasih apa-apa, itu dalam rangka latihan. Kalau di pesantren sudah diangkat jadi guru, misalnya ditugasi ngajar, tapi kok seneng, semangat ya, kepingin murid-murid itu paham ini alamat guru itu nanti pulang ya setelah di masyarakat pasti akan manfaat, pasti barokah. Jadi maka untung kalian yang diberi tugas di pondok ini jadi guru, mengajar, kemudian juga dijadikan pengurus ya. Itu harus disyukuri ya, karena ini lahan untuk melatih diri ya. Kalau ditugas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak mengharap apa-apa, karena khidmat kepada pondok pesantren, khidmat pada pengasuh, itu nanti buahnya itu setelah pulang di masyarakat. Ya, saya merasakan itu ya. Di pesantren itu khidmat lama. Jadi ketika sudah karena dulu termasuk saya santri pertama itu, sehingga itu dibutuhkan untuk pembantu, mulai dari dijadikan pentaskeh, guru pendamping, tapi istiqomah, tidak pernah males, sampai punya kelas sendiri, sampai dipercaya oleh guru saya itu ngawasi ya, setiap hari itu kelas-kelas. Guru yang datang di absen dan sebagainya, sampai seperti itu. Maka itu kami rasakan ternyata setelah pulang di masyarakat luar biasa gitu. Jadi walaupun
mungkin waktu itu ilmunya tidak seberapa, tapi dibutuhkan di masyarakat. Sampai sekarang, ya mungkin sejak saya diberi tugas, ya karena istiqomah ngajar, ya mematuhi anjuran pengasuh itu, ya itu mungkin sampai sekarang sudah 40 tahun lebih itu ngajar di mana tidak pernah. Jadi seperti saya ditugasi oleh guru saya, awakmu mulia tapi muruk ke umat, ya. Itu mungkin mulai tahun 80 saya ini ditugasi oleh guru saya, pulang tapi dikon muruk, gak mulai seneng-seneng. Nanti pulang hanya ngajar, nanti terus kembali. Itu tetap sampai sekarang saya itu tetap ngajar, ya. Walaupun kalau dulu itu ngajar anak-anak, ya. Terus juga ditambah ngajar orang tua mereka. Sampai sekarang ini mungkin, ya, yang ngaji kepada saya itu 2 generasi atau 3, artinya ada yang ngaji sekarang ini anaknya orang dulu yang ngaji sama saya, ada yang cucunya. Jadi mulai mbahnya dulu ngaji sama saya sampai sekarang, ya. Itu kalau saya setiap malam Jumat tidak ada di sini, mulai Kamis itu sudah ngajar di sana. Terus malam Jumat, terus Jumat pagi setelah saya bermalam itu ada majelis banyak yang ngaji sampai ya sekitar 80 orang ngaji itu. Itu sejak dulu, ya. Itu tidak mungkin kalau tidak dilatih oleh guru saya sejak di pesantren sudah istiqomah gitu, mengajar walaupun tidak dapat apa-apa karena ini khidmat di pondok. Tapi ternyata sampai sekarang, ya itu tidak pernah istilahnya ngaji di mana terus berhenti, ya gara-gara ini berhenti enggak, ya. Jadi walaupun hujan walaupun tetap, ya, ngaji seperti itu, ya sampai sekarang. Walaupun saya ngajar di Sukoharjo itu tidak dapat apa-apa sama sekali, bahkan ada orang-orang yang istilahnya tidak punya di kamu itu dikasih. Jadi bukan mendapatkan sesuatu tapi malah justru mengorbankan sesuatu, itu karena dilatih sejak di pondok. Begitu itu seneng rasanya gitu. Jadi seneng ngajar itu bukan seneng, bukan terpaksa karena tugas, bukan begitu, ya. Jadi mungkin pertama kali seperti itu, ya, agak berat, tapi setelah istiqomah itu nanti merasakan nikmat ngajar itu. Ini diantaranya, ya, ketika santri-santri di pesantren itu kok diberi tugas, dipercaya oleh pengasuh, disuruh ngajar, ada yang disuruh pengurus, itu kesempatan besar untuk melatih diri istiqomah, ya, melaksanakan itu pasti nanti akan jadi sebabnya di rumah istiqomah dibutuhkan gitu loh. Kadang-kadang banyak itu santri dari pondok pinter di pondok, hanya itu kita lihat sekarang pinter, apal, alfiah apal, tapi masyarakat tidak butuh gitu, tidak ada yang minta ngaji, tidak ngajar. Nah, ini mungkin mungkin, ya, diantaranya ketika dikasih tugas itu mungkin kurang ikhlas, ya, sehingga, ya, kurang dibutuhkan ilmunya oleh masyarakat. Ini yang dimaksud untuk keberhasilan murid atau santri itu dibutuhkan 3 orang yang sungguh-sungguh. 1, murid itu sendiri harus sungguh-sungguh. Yang kedua, guru. Jadi muridnya sungguh-sungguh tapi guru ini kurang sungguh-sungguh, ya tidak berhasil. Atau guru ini temenan sungguh-sungguh berusaha kepingin, ya, tapi murid itu sing, ya, turu, ya, ben ngaji turu, kadang-kadang gak mikir, kadang-kadang, nah ini tidak bisa itu. Jadi apalagi kedua-duanya, salah satu aja tidak bisa, apalagi salah wis muridnya malas, gurune malas pisan, ya ndak tambah ndak berhasil. Terus yang ketiga harus dibantu dengan wal abi, harus ada kesungguhan dari orang tua yang mana zaman akhir ini kadang-kadang kurang. Banyak orang memondokkan
anak itu kadang-kadang wis tak tahu, ndak mau tahu gitu. Pokoknya anakku tak pondokno. Ya apa ke pondok gak ngurus ya. Itu yang penting kok ya. Itu tuntutannya wong tua kadang-kadang anakku mulai berhasil. Itu kadang begitu. Tapi kalau anaknya gagal, oh itu nanti yang dipengaruhi apa? Yang dimarahi pengurus ya, atau guru, kadang-kadang pengasuh dilabrak. Padahal itu diantar sebabnya karena kurang sungguh-sungguh dari orang tua. Mestinya orang tua setiap datang ke pondok itu harus tanya tentang anaknya itu kepada pengurus, siapa anak saya, ya, kegiatannya anak saya sergap apa enggak, itu harus ditanyakan ya, dan ikut membantu setiap ngirim nasihati anaknya ya, seperti itu harus ada bantuan dari orang tua untuk memberikan semangat kepada anaknya yang di pesantren. Ya, ini kadang-kadang ya, zaman semakin akhir semakin kurang ya dukungan dari orang tua itu kepada anak-anaknya yang di pesantren, sehingga kadang-kadang terjadi kegagalan itu tidak semata-mata karena anak ini, tidak karena kekurangan guru, tapi kadang-kadang karena kurang ada kerjasama dari kedua orang tuanya. Termasuk peran yang sangat penting itu adalah doa. Jadi kadang-kadang umumnya ya anak-anaknya ke pondok dididik sholat jamaah, bangun malam ya. Tapi kadang-kadang orang tuanya di rumah malas ya. Jangankan bangun malam, kadang-kadang sholat subuh aja ndak. Wah ini sing marahi ya Pak, kurang berhasil anak itu. Jadi harus orang tua itu juga ikut prihatin. Perlu ditirakati anak sing di pondok itu Bapak. Nanti dibarengi poso. Itu orang-orang dulu begitu Bapak. Orang-orang dulu anaknya di pondok itu direwangi poso, seperti kami punya orang tua itu begitu, anak-anak pondok direwangi poso, baik itu puasa istilahnya puasa itu maupun puasa belajar tirakat gitu demi anak. Jadi sampai gak duwe biaya ngana-ngana sampai direwangi di umah gak mangan gak iwak-iwakan, sing penting anakku iso mondok. Itu kerjasama dari orang tua begitu ya. Bukan justru sebaliknya, kadang-kadang wong tua ini saja ini cukup tapi ndak gelem tirakat, hidup mewah, tapi anaknya kadang-kadang ya gak dikai biaya yang cukup ya, gak dipenuhi pembayarannya, kadang-kadang demikian ya. Kalau begitu alamat ndak berhasil itu. Jadi harus ketiga-tiganya gitu, harus sungguh-sungguh murid itu, terus gurunya, kemudian orang tuanya. Juga kadang-kadang zaman akhir seperti ini orang tua kurang mendukung gitu loh. Kadang-kadang wis pondok ya dididik ya, ibadahnya, kadang akhlaknya, sopan santunnya ngomong. Ketika pulang di masyarakat kadang-kadang orang tuanya kurang mendukung gitu. Sehingga kebiasaan di pondok itu kadang-kadang justru kadang-kadang orang tua yang berusaha menggagalkan gitu. Itu sering terjadi demikian. Sudah kembali wal abi ingkana bil ahya. Jadi harus butuh kesungguhan orang tua jika orang tuanya masih hidup ya. Kalau orang tuanya sudah wafat ya tentunya yang mewakili orang tua itu, apakah itu kakaknya, kalau punya kakak itu harus mengganti kedudukan orang tua. Jadi yang ngirim di pondok tanya sama pengurus, atau mungkin pamannya atau pakdinya, biasanya begitu. Kalau orang tuanya wafat ya itu ada yang mengganti orang tua, itu pakdinya atau pamannya. Itu harus mengganti kedudukan bapak supaya ya keponakannya itu berhasil. Terus ansyadani wus macaaken syair ni ing ingsun
sapa asy-syaikhu asy-syaikh al-imam kang dadi imam al-ajal kang agung jadi syekh al-imam al-ajal al-ustad Sadiduddin yaitu Ustaz Sadiduddin Asy-Syairazi Lisyafi'i. Jadi al-imam asy-syaikh al-imam yang agung al-ustaz Sadiduddin Asy-Syairazi membacakan syair miliknya Imam Asy-Syafi'i. Syair ini apa? Syair yang membuat syair ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-jiddu utawi nemen-nemeni yaitu sungguh-sungguh, al-jiddu utawi bersungguh-sungguh, giat iku yudni bisa marake, bisa nyedhakake apa jiddu kulla amrin ing saben-saben perkara syasi'i kang ado. Jadi kata Imam Syafi'i sungguh-sungguh giat ya, itu bisa mendekatkan sesuatu yang tadinya jauh. Sing mangi ado iso cedhak gitu. Iso cedhak krana ada kesungguhan. Sing asale angel bisa jadi gampang karena ada sungguh-sungguh. Tapi lek gak sungguh-sungguh senajan cedhak malah dadi ado, males gitu. Ngaji cedhak padahal apa karek pirang langkah tapi males ya koyo ado, wegah rasane wabot karena ndak sungguh-sungguh. Kan banyak itu di masyarakat. Kadang-kadang ada kegiatan pengajian di kampung atau sholat jamaah. Iku ana wong sing umahe wadok tapi istiqomah melok pengajian ya. Seperti katakan kalau pengajian Jumat pagi di sini ya. Pengajian ini. Itu yang ngaji mungkin jauh-jauh itu. Padahal kadang-kadang ada yang tua, kadang-kadang naik sepeda pancal. Itu ada itu. Tapi istiqomah gitu. Padahal rumahnya jauh. Tapi orang-orang dekat sekitar pondok tidak ada yang mau datang ya, seperti itu apa? Jadi dengan sungguh-sungguh ada keinginan yang kuat ado itu jadi cedhak gitu. Buktinya istiqomah ya, istiqomah ngaji. Tapi cedhak ya gak iso gak teko sebab apa? Ndak ada kesungguhan, ndak ada minat, ndak ada keinginan yang kuat. Ya, murid seperti itu. Jadi sebenarnya ndak ada istilah ado, wes gak mungkin gak kira iso aku koyo. Kalau orang sungguh-sungguh tidak ada istilah sulit, tidak ada istilah tidak mungkin. Semua akan mungkin selama ada usaha dari murid itu untuk sungguh-sungguh. Terus wal jiddu dan lan utawi sungguh-sungguh iku yaftahu buka apa jiddu kullababin ing saben-saben lawang mulaki kang ketutup. Jadi sungguh-sungguh itu bisa mendekatkan sesuatu yang jauh dan sungguh-sungguh itu bisa membuka sesuatu yang tertutup, setiap pintu yang tertutup. Jadi ibarat asale wangel ketutup wis gak iso, tapi karena sungguh-sungguh bisa dicapai. Wa ahaqqu khalqillahi lan utawi luweh hak-hake lan utawi luweh pantes-pantese makhluk Allah bilhami kelawan susah lan utawi luweh pantes-pantese makhluki Allah ya disusahno namanya, disedihkan atau disusahkan, luwih pantes-pantes makhluk Allah disusahno, yaiku imruun wong dzu himmatin sing duwe cita-cita ya, kang anduweni cita-cita yang tinggi
Yubla kang den cuba sapa imriin bi aisin dhayyiki kelawan penguripan kang rupa jadi itu kadang-kadang ya, kadang-kadang ada anak ini sungguh-sungguh kepingin gitu, sergap, tapi kadang-kadang gak duwe gitu, gak duwe biaya, kepingin mondok ya, sergap, semangat, tapi wong tuane gak duwe, ya kan banyak begitu ya. Ada itu di kampung, ono kepingin mondok sergap arek, tapi wong tuane gak gelem biayai, atau karena memang gak punya. Nah ini perlu disaakeni gitu loh, disusahno saaken itu perlu ditolong. Kalau ada orang yang kaya terus mau membantu ini untung, yang membantu itu untung. Kalau ada orang kaya apalagi dia ndak duwe anak, nah terus kok seneng golek ya, sopo iki sing kepingin mondok sing sergep iki aku siap tak biayai. Itu sebenarnya keuntungan yang besar walaupun bukan anaknya. Kalau ada anak sergap, giat, kepingin punya cita, gak duwe biaya, itu kesempatan bagi orang yang dititipi kekayaan untuk membiayai. Sebab nanti kalau dia mau membiayai sampai berhasil pondoknya, itu orang yang membiayai itu dapat kebaikan anaknya, walaupun bukan anaknya, bukan familinya. Itu orang yang membiayai itu setiap anak ini karena sergap ya. Sergap ibadah itu orang yang biayai dapat pahala persis seperti orang itu yang ikut kegiatan di pondok. Jadi termasuk orang tua kalian ya yang membiayai kalian di pondok ini, itu orang tua kalian dapat pahala kegiatan kalian di pondoknya. Makanya kalau kalian di pondok ini sergap ngaji itu berarti orang tua kalian dapat diuntungkan gitu loh. Tapi kalau orang tua kalian sudah membiayai ya, kadang-kadang banting tulang demi membiayai kalian, tapi kalian di pondok malas ya, turu tok, ngaji malas, ibadah malas, itu sampai dengan membohongi orang tua itu ya. Jadi kalau kalian sergap itu ya orang tua pasti akan terangkat derajatnya karena dapat pahala bangun malam, orang tua dapat pahala sholat doa, orang tua dapat ngaji, dapat. Ya, begitu walaupun itu bukan anaknya, bukan familinya, kok ada anak yang sergap, ya punya cita-cita tapi tidak punya biaya. Ini kesempatan besar bagi orang yang kaya untuk membiayai ini. Tapi jarang di masyarakat, jarang orang yang mau mencari ini. Padahal ini lahan. Sehingga kalau orang itu dititipi kekayaan mau membantu ya anak-anak yang giat, yang kepingin mondok tapi tidak punya biaya. Nah ini kalau dia mau membiayai untung. Setiap anak ini melakukan kegiatan, orang yang membiayai itu dapat kebaikan bahkan lebih dari anak itu. Dan sampai misalnya anak yang dibiayai ini besok sampai pulang jadi ustadz, jadi orang alim, sampai ngajar, dakwah. Orang yang membiayai itu dapat. Jadi seperti mereka yang dakwah. Makanya pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang membanggakan anak. Waduh Kanjeng Nabi, lari ini sergap Kanjeng Nabi, sergap haji, sergap ibadah. Nabi tahu. Nah, Nabi terus tanya, sopo sing biayai arek iki pondok belajar sergap? Anu Kanjeng Nabi, pamannya. Oh, pamannya jauh lebih baik dari anak ini. Karena anak ini bisa belajar ya karena dibiayai orang tua. Orang tuanya dapat. Ya, anak ini belajar, orangnya dapat pahala belajar. Anak ini bisa ibadah karena dibiayai orang pamannya. Orang tuanya lebih baik dari anak ini. Jadi walaupun di rumah mungkin kerja di pasar atau mana, tapi dapat pahala kegiatan anak yang dibantu itu. Ada lagi orang membanggakan di hadapan Nabi, Kanjeng Nabi, lari ini hebat Nabi. Sergap ngaji, sergap ibadah. Nabi tanya, siapa sing biayai? Masnya, kakaknya. Oh, kakaknya jauh lebih baik. Senajan kakaknya di pasar nyambut gawe, tapi ngasih biaya sama adiknya, ini kakaknya lebih baik kata Nabi. Ya, sebab anak ini belajar, kakaknya dapat pahala belajar.
Nah, ini ibadah, kakaknya dapat pahalanya ibadah. Sampai kalau anak ini berhasil jadi orang alim dakwah, kakaknya terus dapat. Walaupun sudah mati yang membiayai, tetap dapat kiriman. Ya. Jadi tidak harus anak ya. Walaupun misalnya sak mari ini dibiayai terus gak ngakoni sing biayai, ya, tetap tidak rugi. Gitu. Kan kadang-kadang mau gak lego. Kamu kudu tak pe anak angkat loh. Kamu kudu ngakoni aku tak biayai. Kadang-kadang begitu. Padahal walaupun misalnya setelah berhasil tidak rugi, tetap kebaikan anak yang dibiayai ini orang yang membiayai dapat kebaikannya, tidak rugi. Nah ini kata syair Imam Syafi'i ini sesuatu sing pantes makhluk Allah sing pantes disusahno disakeni seseorang yang punya cita-cita yang tinggi, punya semangat tapi dicoba dengan kehidupan yang sempit, artinya gak duwe biaya, kadang-kadang kate tuku kitab gak duwe apa ini, kadang-kadang wali aneh gitu loh ya, wali aneh harus yang malas tapi ya soge ya sajane iso tuku kitab iso tapi gak gelem tuku digawe jajan, kadang-kadang begitu, padahal piro regane kitab, kadang-kadang wong tuane sugih bisa mbiayai sampe ngono tapi kadang-kadang gak gelem mondok. Nah ini dadi sing kadang-kadang sing semangat punya cita-cita tinggi sing sregep gak duwe biaya, kadang-kadang sing duwe biaya gak gelem mondok, gak gelem ngaji ya. Kira-kira kalian kalau disuruh milih sing sugih tapi sing gak gelem ngaji apa milih sing biasa tapi mau mondok? Milih biasa, senajan gak sugih, senajan biaya pas-pasan, senajan ki pondok perlu tirakat sebab wong tuane gak duwe, tapi sregep ya mau mondok ya, sregep ngaji. Ini jauh lebih baik gitu. Lebih disyukuri daripada didadekno wong sugih tapi anake malas, gak gelem mondok, gak gelem ngaji ya. Utawa sugih ki pondok tapi jajan tok ya. Ngaji malas ya. Mendingan walaupun tidak punya tapi ya punya semangat dalam menuntut ilmu. Ini maknanya paling pantasnya makhluk Allah untuk disusahkan kalau ada orang yang punya cita-cita yang tinggi tapi diuji oleh Allah dengan kehidupan yang sempit. Wa minad dalili 'alal qadha'i wa hukmihi, lan iku setengah sangking kang duduno ing atase kodok ya Allah, keputusane Allah, lan iku setengah saking kang duduno ing atase keputusane Allah wa hikamihi saja ini dibaca hikam ya. Hikam jamaknya hikmah. Lan kebijaksanaan Allah, lan kebijaksanaan Allah bu'sul labibi utawi sorone wong kang cerdas, sorone wong kang cerdas, wati bu'aisil ahmakilan bagusi kehidupane wong kang dungu, al-ahmak wong kang kumprung, dungu, tolol. Nah ini kata Imam Syafi'i ya, termasuk semua itu adalah sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang gawe wong sugih tapi malas ya, kan banyak begitu, sugih tapi malas ibadah, malas ngaji. Anak-anak yang ngono kan sing gelem mondok ya, itu sering-sering begitu. Sebaliknya ini Allah yang memutuskan ini. Ya. Gak duwe tapi sergap, anak-anak nurut gitu loh, neriman-neriman. Padahal wong tua ini gak duwe. Itu ini semua menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar maha bijaksana supaya orang itu jangan sampai hanya bercita-cita mungkin jadi orang kaya, anakku sugih, jangan, belum tentu gitu, ya. Belum tentu kaya itu bisa menguntungkan ya. Ya, begitu juga jangan bersedih ketika jadi orang melarat atau anaknya orang melarat, jangan. Jadi yang penting
ya ada semangat untuk menuntut ilmu, semangat ibadah itu jauh lebih baik daripada dijadikan kaya tapi malas ya. Itu makanya kalian yang dipilih oleh Allah jadi santri kok seneng mondok ya, apalagi terus semangat di pondok sergap istiqomah, itu harus syukur gitu loh, syukur. Walaupun misalnya gak dikai kecukupan, apalagi saleh wis dikai sugih cukup, kirimane ya cukup, tapi di pondok sergap, wah ini ya harus lebih bersyukur gitu loh, harus lebih bersyukur. Sudah. Terus tetapi man utawi sabane iku ruzika den wae rezeki sapa wong al-hija ing cerdas, sapa wong sing dikai rezeki kecerdasan utawa kesergepan, hurimal ghina mongko den kaling-kalingi apa wong al-ghina ing sugih. Jadi orang kadang-kadang ya dikasih kecerdasan oleh Allah, semangat belajar ya, tekun, tapi kadang-kadang oleh Allah sengaja gak digawe sugih. Itu karena kasih sayang Allah ya. Gak iki gak tak sugih, sebab lek tak sugih wong kedunyan kok malah males. Malah manja. Gak wis arek iki duwe kecerdasan banget tak gawe ngene ae. Itu apa? Orang kadang-kadang yang justru dipilih oleh Allah jadi orang yang akan mulia justru dihalangi jadi orang kaya. Kadang-kadang sebaliknya gitu loh. Wong iki kok dadi wong sing elek tapi digawe sugih. Itu umumnya demikian dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu rizqa la baghaw fil ardi. Andaikan Allah itu ndak bisa Allah menjadikan semua orang kaya, gampang, hanya kun ya. Allah itu kalau menghendaki suatu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cuma kun butuh 2 huruf. Jadilah kaya. Jadi ya. Tapi kenapa Allah ndak menjadikan semua orang kaya semua? Ndak, justru ndak baik. Salah satu ndak baiknya kata Allah, umpama wong gawe sugih mesti engko sombong, angkuh, tambah malas, umumnya begitu apa? Tapi tetap isinya dunia ya, ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan ya cukupan, ada yang dijadikan melarat. Itu memang ya keindahan dunia. Itu. Diddani, 2 hal yang berlawanan ya. Berlawanan gitu. Jadi kadang-kadang oleh Allah dikasih cerdas, dikasih sergap ya, ada cita-cita yang tinggi tapi melarat ya. Tapi yang satu dikasih kaya cukup tapi malas ya. Nah ini semua adalah dari kebijaksanaan Allah ya. Maka orang harus bersyukur ketika dipilih jadi orang yang baik. Dan jangan bangga ketika dijadikan orang kepingin apa keturutan, jangan ya. Makanya ada ayat yang berbunyi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, kenapa kok awak kok melarat padahal sergap ya. Wong tua sergap ibadah tapi kok melarat yo ya. Nah, itu justru kata Allah digawe ngono justru baik gitu loh. Justru Allah sayang, Allah ngeman, sebab Allah tahu wong iki dadekno sugih mesti males ibadah. Wong iki tak gawe sugih engko sombong ya. Arek iki lek tak gawe sugih, wong sugih engko manja, males. Nah, itu maka ketika orang dikasih kehidupan yang sempit harus husnudzon, harus berbaik sangka kepada Allah. Oh, berarti Allah menghendaki yang terbaik karena Allah berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata Allah menghendaki yang terbaik. Wali'ane wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian menyukai suatu karo sugih, wong tuane pangkat ya, pengin apa keturutan. Kan umumnya yang seneng ya, seneng. Tapi padahal itu jelek bagi kalian, elek itu. Jadi sebabnya anaknya manja,
gak nurut, malah malas karena apa? Keadaan itu. Maka ketika orang dikasih kenikmatan harus waspada. Jangan-jangan nanti dengan kenikmatan ini semakin jauh dari Allah. Tapi kalau dikasih cobaan ndak enak, kudu ngedekno ati iki alamat awak bakal dienakno Allah, dimuliakan Allah. Ya, karena ada ayat inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Ya. Setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan sampai diulang 2 kali. Wong lek alamati disorono sik engko bakal enak karine. Ya. Bahkan Nabi bersabda la yaghliba usrun yusraini. Ya, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Artinya ya orang itu kalau diuji oleh Allah mendapatkan kesulitan hidup, mungkin melarat, mungkin kurang, ya. Atau mungkin kadang kecoba loro, balik loro awake tapi sabar wis masih loro pondok gak putus asa, balik meneh waras balik wis gak putus asa. Nah ini satu kesulitan tapi akan menghasilkan 2 kemudahan. Ya, karena apa? Dalam bahasa nanti kalau kalian belajar bahasa, kata-kata al-usri ada alnya itu disebut 2 kali, tapi ada alnya itu berarti kesulitannya 1. Tapi kalau yusron di situ ada alnya apa tidak ada? Tidak ada alnya, itu berarti yusron yang pertama beda dengan yusron yang kedua. Seperti kalau kalian belajar bahasa Arab ya hadza kitab ya, atau ja'ani dhaifun, telah datang kepadaku seorang tamu. Ada alnya apa tidak ada? Tidak ada ya, dhaifun. Terus setelah itu wadhaifu, dan tamu tersebut gitu loh. On ali kalau makrifat. Berarti tamu sing mangiku siji tamune gitu loh. Ya. Tapi kalau setelah itu yang kedua wadhaifun ja'ani ya yarkabus sayyara, dan ada tamu lain, bukan tamu yang tadi gitu loh. Kalau yang kedua ini sama-sama tidak ada alnya gitu loh. Yang pertama dhaifun, yang kedua dhaifun. Itu dhaifun yang kedua bukan tamu yang pertama ya. Seperti hadza kitabun, ini sebuah kitab. Wal kitabu, dan kitab itu ya kitab tadi itu ya. Hadza kitab ya. Terus kitabun aqra'uhu kulla yaum, dan ada sebuah kitab, bukan kitab itu, kitab lain karena tidak ada alnya gitu. Begitulah dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Usrinya al-usri ada alnya apa tidak ada? Ada alnya, kedua-duanya ada al. Berarti usri yang satu sama yang tadi itu juga sulit. Tapi yusrona ya ada alnya ya. Jadi yusron yang pertama beda dengan yusron yang kedua. Artinya orang itu kalau diuji sulit oleh Allah tapi sabar, tetap istiqomah, pasti kau dapat kemudahan 2 gitu. Kemudahan 2 minimal, nanti ya akan dimudahkan di dunia setelah sulit, dan akan diberi kemudahan di akhirat. Makanya ono cerita, ono kiai lungo ngejak santri ya. Setiap kiai berjalan naik itu kiainya itu senang, menampakkan senang sambil baca qasidah, menampakkan senang itu. Sedangkan murid iki susah, krono munggai soro dalan ini susah. Terus kapan dalan iku mudun, ya ini susah, menampakkan susah mudun. Sedangkan murid iki enak, seneng-seneng mudun. Nanti jalan menanjak lagi, gurune gunga sambil baca qasidah menampakkan gunga. Tapi muridnya susah. Bareng jalan mudun, gurune susah, murid. Ya, akhirnya murid iki memperhatikan gurunya, kok gak podo karo aku ya guruku iki ya. Aku padahal lek dalan enak lak seneng mestine ya. Artinya urip enak, kano cobaan macam itu enak ya. Terus lek gak enak susah. Dan itu gambaran gurunya ingin ngajari keadaan manusia itu ya, nalika melaku munggah ini keadaan berat ya. Melarat, kadang-kadang digudoi konco, kadang-kadang ono cobaan, itu berat ya. Tapi gurunya nampakkan susah apa seneng?
seneng ya. Terus muridé ya krana ketok iku susah munggah ya. Tapi nalika mudhun muridé seneng mudhun rek ya. Ya itu, sedangkan kula susah. Ketika tanya, "Wahai guru, napa panjenengan kok selama kula melok panjenengan kok waliane kula?" gitu lho. Nek dalane munggah sampean justru bunga, padahal lak soro ya. Kula susah sampean bunga. Terus dalane mudhun, kula bunga sampean kok susah. Apa kata gurunya ini ngajari ya? Le, aku nalika munggah ya, Mbak, nalika mudhun iku susah, ibarat wong enak tok iku lho. Enak tok pingine keturutan iku enak tok. Iki ojo-ojo engko bakal ana dalan munggah sing luwih menanjak. Kok pas angele di belakang, saiki seneng-seneng kok pas kari susah tok ya. Saiki guyu-guyu cekakaan kok pas kari nangise. Ya, kadang-kadang begitu. Makanya dilarang kita ojo guyu terus ae, engko ojo-ojo marah nangis terus awakmu ya. Itu seperti itu gurunya itu gitu. Tapi justru nalika naik, nah gurunya naik, wah iki tawak saiki munggah rek soro gak apa-apa wis. Engko mulene kari enak ya. Kan gak mungkin ono dalan munggah terus kan gak mungkin ya. Nek ono dalan munggah engko bakal ono dalan mudhun gitu lho. Gambaran orang hidup seperti itu gitu. Soro gak apa-apa wis gek donya soro iki engko mesti kari enake rek. Seperti ada malam ada siang ya. Gambarannya malam itu bengi peteng apa sulit. Mosok urip bengi tok gak mungkin ya. Mene ana awan. Seperti itu apa? Wong nalika susah soro pondok kadang kekurangan, kadang ana cobaan ae. Itu ibarat dalan munggah. Kudu awak engko bakal mudhun sebab saiki sik munggah sik soro. Engko kari mudhune tok enak ya. Tapi lek enak kudu susah gitu. Wah, apa kok di enak tok ya? Gak tahu susah ngene keturutan-keturutan. Engko pas gak enak iki mburi basan. Nah, ini harus waspada gitu sehingga ketika enak harus bersyukur pada Allah, harus lebih sungguh-sungguh. Nalika keadaan enak itu harus sergap ibadah, sergap ngaji. Sebab apa? Jangan-jangan kok pas aku iki lek dikai enak terus lali nang Allah, malas engko kari diwalik karo Allah. Engko akhirnya gak enak. Kan begitu. Itu dalam perjalanan di tengah-tengah masyarakat begitu. Kadang-kadang arek mulai cilik enak terus seneng tok karo wong tuane sugih, keturutan njaluk apa keturutan. Kadang-kadang anake gak gelem ngaji, wis gak apa-apa wong sing dituruti kabeh. Tapi bareng wong tua wis mati akhirnya soro ya. Nah, senajan sugih itu kan gak mungkin, gak mesti wong tuane sugih terus anake sugih, belum tentu ya. Sing sugih gak wong tuane ya. Ya. Itu kadang-kadang anak itu soro ki umah biyen sampai sekolah itu biaya dhewe dodol koran, kadang-kadang nyambut gawe soro gitu. Tapi ternyata justru enaknya di belakang. Jadi menjadi orang berhasil, sukses, menjadi orang yang manfaat. Itu sering terjadi demikian. Umumnya orang-orang yang berhasil itu biyen soro gitu Pak. Soro ki pondok, sekolah soro, tapi akhirnya dadi enake kari gitu. Tapi waliane akeh arek-arek iku sing enak-enak tok pondok wis malas ya. Ya selalu jajan, kadang kiriman wong tua, jaluk kiriman tapi ini enak-enak sedilo tapi engko sorone di belakang. Saya dulu punya teman-teman di pondok, di sekolah itu saya mendapat pelajaran itu. Ada anak yang kaya gitu loh. Saya sering dulu dijak ke rumahnya, kadang-kadang jalan itu njaluk opo gitu, dituruti sama wong tuh. Apa? Anak ini ya pinter memang, cerdas. Tapi ya begitu karena enak terus gitu loh, ya dituruti terus. Akhirnya ya jadi sebabnya kurang baik akhlaknya anak ini sampai padahal pinter dulu. Ya jadi sebelum mondok di PIK sama saya itu sudah mondok di pondok lain sudah bisa baca kitab. Tapi ya karena hidupnya seneng-seneng itu akhirnya setelah orang tuanya wafat soro sampai sekarang. Jadi bukan ngajar, bukan tapi justru pekerjaannya itu gojek itu itu pun soro kelihatannya ayah. Padahal dulu sebelum
belajar di PIK itu sudah bisa baca kitab karena mondok di pondok yang terkenal. Karena saya lihat hidupnya selalu seneng-seneng tok gitu karena ya apa dituruti wong tuwa, ya apa dituruti ya. Tapi ada di antara santri itu yang melarat wong tua nih, kadang-kadang sampai dibelani gak jajan, kadang-kadang sampai disambi buruh gitu kadang-kadang dikoni koncone terus dijak ya mangan bareng. Tapi subhanallah justru ini yang berhasil gitu Itu yang dimaksud kiai ngajak muridnya tadi nalika dalem munggah justru bunga alhamdulillah. Berarti awak iki saiki soro isik rek engko karek enake seperti itu ya. Lah murid gak paham gitu nalika munggah susah, waduh kok munggah ngene tok rek. Padahal gak mungkin dalan munggah dong, kok mari munggah mesti ana mudun. Lah mudun bunga. Nah ini guru ini susah, iki mudun. Awakmu kok bunga dong, kok jangan-jangan saiki mudun kok pas ana dalan sing luwe munggah ya. Ya itu. Ya, kalau orang misalnya kalau dulu sepeda pancal ya, kalau dari Malang ke ke tempat saya Sukorejo saya itu turun terus dalan iya. Ya, misalnya sepedaan teko Malang, ojo enak-enak, wah enak rek, santai mikir kok munggahe ya. Engkau mulai pas kesel-kesel munggah tok ini ya. Itu pelajaran ya. Tapi ya wali aneh kalau pertama budal itu ya munggah gak apa-apa wis saiki soro isik rek. Engkau mulai pas kesel-kesel luwe kari mudune tok. Enak seperti itu Pak. Ya. Nalika sik enom soro isik wis engko kari ya wis tuwa kari enake. Seperti itu orang. Jangan sampai enom dintek-entekno senenge ya, barang wis tuwa kari sorone tok jangan ya. Udah ini pelajaran setiap kita menghadapi cobaan-cobaan yang tidak dicocoki nafsu harus membesarkan hati iki alamat aku bakal dimulyakno Allah, bakal digawe sukses dengan kan sehingga tidak putus asa. Tapi ketika orang diberi oleh Allah keadaan yang menyenangkan, jangan bangga, jangan ya, sombong, harus waspada. Jangan-jangan awak kok enak turutan terus, engko pas gak enake kari basan. Sehingga dengan keadaan itu harus lebih sungguh-sungguh. Jadi sing dikei kecukupan kudu berusaha ya apa aku kudu sergep. Karo tinimbang luwe sergep tinimbang koncoku, sebab koncoku melarat sergep. Aku lek dikei sugih gak sergep, wah aku kok bahas dibalik nang Allah ya apa ya. Ya itu. Jadi bagi yang diberi keadaan yang menyenangkan harus lebih bersyukur kepada Allah supaya tidak dibalik oleh Allah keadaannya. Saya kira itu mana tadi? Diddan yaftariqani ayyatafarruqi, dua hal yang berlawanan yang berbeda dengan sungguh perbedaan. Dadi wong kadang-kadang sing kate digatekno wong mulya disorono isik. Kadang-kadang ana wong sing kate didekno ya, gak ono derajati wong ino soro tapi dienakno isik. Nah, kita harus selalu waspada nalika keadaan yang tidak menyenangkan justru harus bersyukur. Jadi seperti orang-orang soleh ini tuh kapan misalnya urip iki diulokno dinyek itu justru tambah syukur. Alhamdulillah awak berarti kate diungkano derajatku. Gak mangkel nang wong sing ngilokno fitnah nyek keadaan melarat kadang-kadang nyambut gawe rugi itu justru bungae luweh tinimbang padi. Alhamdulillah sampai di dalam kisahnya orang-orang solehin nalika nyambut gawe badine akeh alhamdulillah bisa. Tapi nalika badine didik atau rugi alhamdulillah justru mantep dibaleni ping 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti awak kate dimulyakno Allah aku rek. Ya, saiki berarti badiku bakal dikekno engko. Nah, awakmu saiki tak sorono sik engko ae. Badine lek wis tuwa, lek wis keluarga, duwe anak. Engko ae di akhirat badimu. Seperti itu. Orang-orang saleh itu ketika soro justru lebih menampakkan syukur. Karena Allah akan menghendaki memberi ganti yang kenikmatan di belakang. Ya. Tapi kalau orang-orang saleh mendapatkan nikmat-nikmat lancar usahanya justru takut. Wah, jangan-jangan ini dilulu oleh Allah. Seperti itu adab yang sejenaknya kita mencontoh orang-orang solihin. Saya kira itu wallahu alam bisawab.
ربنا تقبل منا وانفعنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.